Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan seri kedua terkait dengan pengelolaan data KLHS, RPJMD maupun RPJPD Kabupaten. Kalau sebelumnya saya menjelaskan bagaimana mudahnya atau bagaimana menginput data dengan mudah jika dibuat sebuah form input data yang langsung bisa mengisi tabel yang kita siapkan untuk dijadikan bahan analisis. Nah, pada kesempatan ini, tahapan kedua ini setelah data terinput semua, maka yang perlu kita lakukan adalah mengkategorisasi data indikator TPB. Kenapa itu perlu dikategorisasi? Karena di dalam petunjuk pelaksanaan pembuatan KLHS RPJMD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018, di sana dengan jelas disebutkan bahwa pada bab 4 itu terkait dengan analisis tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi pada bab ini dijelaskan mengenai penilaian analisis capaian indikator TPB di daerah yang dikategorikan dalam 4 kategori, yaitu indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional, indikator TPB yang sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target nasional. Kemudian yang ketiga, indikator TPB belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional. Dan yang keempat adalah indikator TPB yang tidak atau belum ada data. Nah, apa yang kita input itu kan kemudian harus diklasifikasi. Jadi, diklasifikasi berdasarkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, kemudian dilihat ada berapa yang masuk kategori sudah dilaksanakan dan sudah melampaui atau sudah mencapai target nasional. Seperti yang terlihat berwarna biru ini yang saya simbolkan SS, sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target. Kemudian kategori kedua sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target. Ini yang ketiga belum dilaksanakan dan belum mencapai target, dan yang keempat tidak ada data. Nah, ini ada 4 jenis, ada 4 bagian di mana kategorisasi ini dilihat. Pertama dari tujuan pembangunan berkelanjutan, kemudian yang kedua berdasarkan jenis urusan, yang ketiga berdasarkan pilar pembangunan, dan yang keempat berdasarkan perangkat daerah pelaksana. Ya, jadi ada 4. Itulah kenapa pentingnya kita melakukan pengkategorisasian terhadap data indikator TPB. Baik, mari kita lihat. Ini adalah sebuah tools yang saya sudah buat untuk melakukan pengkategorisasian. Iya, misalkan di sini ditunjukkan bidang kesehatan. Ya, ini bidang kesehatan 141C ini saya pilih, yaitu indikator TPB-nya adalah prevalensi penggunaan metode kontrasepsi CPR semua cara pada pasangan usia subur atau PUS usia 15 sampai 49 tahun yang berstatus kawin. Nah, target itu meningkat menjadi 65%. Nah, ini kalau kita lihat datanya seperti ini. Datanya seperti ini. Jadi tahun 2018 itu 79,9%. Tahun 2019 81,69% dan seterusnya. Sebenarnya kalau menurut target Perpres itu diharapkan meningkat, tapi kalau kita lihat trennya menurun. Meskipun demikian, kalau target 65% yang kita masukkan di sini,
maka kelihatan bahwa apa yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan itu sebenarnya sudah melampaui dari target nasional, sehingga ini bisa kita kategorikan sebagai kategori A. Jadi di sini bisa kita pilih kategori A, itu kemudian kita simpan. Nah, data berhasil disimpan. Sekali lagi coba kita cek 141C. 141C, apakah datanya sudah tersimpan betul? 141C. Kita lihat. Ini berarti kan sudah masuk datanya. Kategori A tadi, ya. Jadi datanya sudah tersimpan. Oke. Kemudian kita lanjut kategorisasi. Kita pilih di sini jenis urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Misalkan kita pilih 151A misalkan kita pilih. Nah, kalau kita sudah pilih itu, kemudian kita cari. Nah, ini datanya. Datanya itu meningkat. Meningkat di sini menjadi 39. Nah, kalau 39 daerah, mungkin yang dimaksud itu adalah 39 wilayah di kabupaten. Nah, ini kalau kita kalau kita masukkan target 39 itu, dia berada di atas daripada baseline yang kita miliki, atau baseline data kita itu belum mencapai target nasional yang 39 ini, sehingga ini mestinya kita simpan sebagai kategori B. Oke. Saya tidak usah buka lagi karena kita sudah yakin ya. Kemudian coba kita pilih yang 153 bintang. Nah, kalau ini sudah dipilih, coba kita cari datanya untuk mengganti data yang ada di sini. Nah, ini Perpres itu mempersyaratkan ada, dan ternyata di tahun 2022 itu sudah ada. Ya, apa yang ada? Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat nasional dan daerah. Jadi kabupaten ini sudah memiliki dokumen PRB, sehingga sesuai dengan target yang ada di Perpres, sehingga ini kita berikan dengan kategori A. Ini kemudian kita simpan. Kemudian coba lihat kita di pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian coba kita lihat yang 10.11C, 10.11C. Coba kita lihat lagi. Nah, ini datanya. Datanya itu jumlah desa tertinggal berkurang sebanyak 5.000 desa. Ini skala nasional. Nah, kita tentu hanya bisa melihat apakah dia menurun, karena di sini kan dia bilang berkurang. Nah, ternyata tren kita itu menurun. Jadi targetnya kita tidak perlu persoalkan, karena targetnya hanya dia mengatakan berkurang, dan 5.000 ini adalah skala nasional. Ini tidak mungkin bisa dicapai pada level kabupaten. Sementara yang kita analisis sana level kabupaten. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan bahwa kategorinya itu A. Jadi ini bisa kita simpan kategorinya. Kemudian coba kita lihat di pekerjaan umum. Misalkan mana pekerjaan umum? Pekerjaan umum dan penataan ruang. Misalkan 141E, 141E. 141E, kemudian kita cari datanya, ini dimunculkan. Nah, ini datanya, kemudian targetnya itu 100%. Jadi kita input di sini 100. Nah, apa yang kita lihat? Ternyata baseline yang dimiliki oleh daerah ini tidak mencapai target nasional, sehingga di sini kita perlu pilih nilai B. Baru kita simpan.
Kemudian coba kita lihat dari sisi energi dan sumber daya alam. Energi dan sumber daya mineral. Energi dan sumber daya mineral 141K misalkan, 141K. Ini kita cari. Nah, ini sebenarnya data. Ini data juga, mestinya ini 73,38%. Oke lah. Dia meningkat menjadi 100%. Kalau kita ikuti angka ini berarti 1 di sini kan, 1 itu sama dengan 100%. Nah, ternyata juga dia belum mencapai target nasional, sehingga ini bisa kita simpan nilai B-nya. Kemudian kita lihat yang sosial. Sosial. Ini ada sosial. Sosial itu yang 10, 2, 1 bintang. Sini ada 10, 1, 2 bintang, 10, 2, 1 bintang, 10, 2, 1 bintang. Oke. Kemudian kita cari. Nah, ini sebenarnya tidak perlu juga kita masukkan target di sini. Kenapa? Karena targetnya hanya mengatakan menurun. Sementara di sini kita meningkat. Nah, karena dia meningkat, maka otomatis dia tidak memenuhi target. Mungkin ada yang bertanya, meningkat menurun di sini dari mana? Ini ada di bawah, saya buat rumusnya menggunakan regresi linier. Jadi kalau B-nya lebih besar dari 0 itu berarti meningkat. Kalau B-nya sama dengan 0 berarti tetap nilainya. Kalau B-nya lebih kecil dari 0 berarti dia menurun. Nah, itu yang menjadi dasar penilaian apakah dia meningkat atau dia menurun. Oke, jadi dalam hal ini dia sebentar ya. Dalam hal ini dia meningkat sementara target menurun, sehingga bisa kita simpulkan bahwa indikator ini masuk dalam kategori B. Oke. Kemudian coba kita lihat yang lain, Dinas Lingkungan Hidup misalkan. Lingkungan hidup. Kemudian kita lihat 1161A ini 1161A. Nah, ini datanya kemudian di sini meningkat menjadi 80%, berarti 80. Ini juga tidak mencapai target, jadi otomatis kita simpan sebagai kategori B. Oke. Kemudian coba kita lihat yang lain. Sosial, kemudian 151D misalkan, 151D. Ini kita cari. Ini tidak ada datanya. Tidak ada datanya karena boleh jadi belum dilaksanakan dan tidak ada data. Dengan demikian, ini kita simpan sebagai kategori C. Oke. Kemudian sosial 1031A, ini ada catatan saya. Sosial 1031A kita cari, juga tidak ada datanya, sehingga ini kita simpan sebagai C. Kemudian ketentraman ketertiban umum, kita pindah ketentraman ketertiban umum 1151 bintang, 1151 bintang. Kita cari, tidak ada datanya juga, kita simpan sebagai kategori C. Kemudian Dinas Lingkungan, kita masuk ke lingkungan hidup. Di lingkungan hidup 1261A. Oke. Ini juga tidak ada data, jadi belum dilaksanakan dan belum mencapai target. Itu kita simpan sebagai C. Kemudian berikutnya pekerjaan umum. Kita masuk ke yang lain lagi. Pekerjaan umum dan penataan ruang. Itu kita ambil 632A. 632A. Coba 632A. Ada contekannya saya itu.
63, oh nggak ada ya. 651 deh, 651C, 651C, 651 nggak ada juga ya. 651C nggak ada. Atau coba kita lihat perhubungan, ada nggak? Perhubungan 912C, 912C. Nah ini jumlah pelabuhan strategis. Nah, jumlah pelabuhan strategis ini tidak ada. Jadi ini sebenarnya tidak ada di kabupaten kajian. Jadi ini harus disimpan sebagai D. Kemudian 911C, coba 911C kita cari. Ini adalah panjang jalur kereta api, juga tidak ada pada wilayah kajian. Jadi ini kita simpan sebagai D. Nah, coba kita cek data kita apakah sudah masuk, banyak yang masuk. Ini adalah kategori. Nah, ini sudah masuk, pada masuk nih, pada masuk. Oke. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada tutorial yang kedua ini, bagaimana caranya melakukan pengkategorian data indikator TPB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.